إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bitul muksi wa qasratul julus fil masjid binadil i'tikaf. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pembahasan tentang masalah masjid ataupun i'tikaf. Hendaknya kalian itu dengan panjang berdiam diri atau banyak duduk di dalam masjid dengan niat i'tikaf. Kenapa kain bainal masajid buyutullah? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah. Wahabul biga ilaih. Masjid ini yang paling Allah sukai daripada tempat tinggal yang ada di atas dunia ini. Maka daripada itu Nabi mengatakan al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu menjadi rumah setiap orang yang takut kepada Allah. Fa idza ra'aitum ar-rajul ya'tadu al-masajid fashhadu bil iman. Nabi mengatakan kalau kau lihat ada seorang lelaki, dia memiliki kecenderungan duduk di masjid, kebahagiaan duduk di masjid, kenyamanan duduk di masjid, sehingga dia buat kebiasaan selalu ke masjid dan ke masjid. Kalau perangai dan karakter lelaki adalah seperti itu, Nabi mengatakan dan memerintahkan kepada kita, fashhadu, hendaknya kalian siap untuk menjadi saksi bahwa dia adalah orang beriman. Makanya kalau bahasa simpelnya, orang mukmin itu kalau di masjid betah kayak ikan lele ada di dalam air. Tapi kalau orang munafik di masjid gelisah kayak ikan lele jatuh daripada air di atas tanah. Kalau bet. Kita kalau di masjid usrai kayak hatinya gelisah, enggak barbar gitu. Nah ini kalau Nabi berkata fasyadu bil iman, orang mukmin senangnya di masjid. Kalau udah di masjid bisa berjam-jam. Kalau udah di masjid rencana sebentar bisa lama. Coba kalau kita lihat para pemuda kita betahnya di warung kopi itu berubah di masjid. Luar biasa. Bagaimana Al-Quran menggambarkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja yang siap meramaikan kegiatan rumah-rumah Allah, masjid-masjid, adalah orang yang Allah nyatakan orang yang iman dengan Allah dan hari akhir. Bahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan salah satu daripada 7 golongan yang nanti di hari tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah, di hari yang sangat mencekik, di hari yang memilukan, hari yang sangat membuat kesusahan dan kesukaran, hari yang begitu luar biasa sekali.
Sampai bagaimana orang kafir di saat itu mengatakan, ya Rab, arihna min hadzal mauqif walau ilan nar. Bebaskan saya, keluarkan saya dari tempat yang ngeri seperti ini, walau setelah ini saya masuk neraka. Saking gak nyamannya, gak enaknya hari itu. Dan hari itu tidak ada naungan kecuali arasy-Nya Allah, dan hanya salah satu daripada 7 golongan yang dia mendapatkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu 7? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, adalah lelaki yang hatinya tertambat, terikat untuk urusan masjid. Kalau di luar kota, yang dia pikir, gimana kalau saya keluar masjid saya? Gimana, siapa yang jadi imam, siapa yang adzan, siapa yang jamaah, siapa yang ikut meramaikan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Lelaki ini nanti akan dapat naungan dari arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala idza kharat minhu hatta ya'ud ilaih. Jadi kalau sudah keluar, yang dipikirkan masjid saya. Kegiatannya ya apa? Sholat jamaahnya bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, makanya tidak ada satu hal, tidak ada perintah di mana kita untuk disuruh safar pergi yang jauh sampai kita harus siapkan bekal dan sebagainya, kecuali untuk urusan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Terhasil, Masya Allah, masjid, ya, masjid tempat segala-galanya. Kemudian kalau kita duduk di masjid, hendaknya bil adab wal ihtiram. Jangan sekedar suka di masjid, tapi kerjakan dengan adab-adabnya. Kerjakan dengan ihtiram, memuliakan, wal imsak an fudulil kalam, tahan diri dari omongan yang over, tidak ada keperluannya. Apalagi di masjid ngomong omongan yang dilarang, bahkan omongan yang bersifat haram. Kalau kita ada keperluan untuk urusan dunia, maka fa'al bismillah kharijal masjid, coba keluar sebentar, keluar masjid, baru berbicara urusan dunia. Berarti ya kalau udah di masjid nggak ada fokus kegiatannya kecuali urusan ibadah, sholat jamaah, zikir, baca Quran, kajian, dan yang sebagainya. Ada berdiskusi untuk bagaimana imarah meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan agama. Kenapa? Sampai bagaimana dikatakan gurau di masjid, berbicara di masjid sesuatu yang tidak diperintahkan, urusan dunia mungkin itu bisa membakar amal kebaikan kita. Kemudian kalau Anda masuk masjid, usahakan masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Saya pakai sandal. Sandal itu sunnah nyopotnya mendahulukan kaki kiri. Lantas bagaimana? Ya berarti sandal kita copot dengan kaki kiri. Setelah nyopot kaki jangan langsung naik ke masjid. Injakkan kaki kiri ke atas sandal. Kemudian kita copot sandal itu mengikuti kaki kiri, kaki kanan. Setelah itu langsung maju. Setelah itu langsung maju kepada masjid. Jadi Anda nyopot sandal pakai sunnah, kemudian Anda masuk masjid dengan kaki kanan juga pakai sunnah. Demikian juga Anda keluar daripada masjid, sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Tapi kalau Anda pakai sandal, jangan kaki kiri keluar kemudian langsung pakai sandal. Keluar, injekkan dulu sandal itu,
kemudian diikuti kaki kanan, langsung memakai sandal dan diikuti kiri. Keluar Anda pakai sandalnya dengan sunnah, masuk masjid dengan sunnah, keluar masjid Anda pakai sunnah, pakai sandalnya juga sunnah. Kemudian kalau masuk masjid hendaknya baca doa, Bismillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Ini kalau masuk. Bismillah wassalatu ala Rasulillah, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba. Kalau masuk abwaba rahmatik, kalau keluar abwaba fadlik. Ya, baik. Jadi itu beberapa adab-adab ke masjid. Kemudian kalau ada azan, dengarkan. Ya, ikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Shadaqta wa bararta. Ya, shadaqta wa bararta wa ala dzalika minasy syahidin. Dan seterusnya. Kemudian setelah selesai azan jangan lupa doa. Ada yang mengatakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhir. Ada yang mengatakan dahului buka dengan salawat dulu. Dan setelah itu baca doa Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Karena tidak ada nikmat setelah Islam dan iman kecuali waras. Gitu oke. Iman tapi gak waras. Maksudnya dia sehat, duit oke, tapi sakit-sakitan kan. Ya, nikmat yang paling besar setelah iman adalah sehat. Allahumma inni as'aluka 'afwa wal 'afiyah. Ya Rabb, senantiasa aku berharap ampunanmu. Aku berharap ampunanmu wal 'afiyah, dan sehat. Minta itu, enggak ada nikmat selain itu. Enggak ada nikmat terbesar setelah iman, setelah waras. Kenapa? Ini ada riwayat untuk dibaca setelah azan. Kenapa demikian? Ad-du'a'u bainal adhanain la turad. Nabi mengatakan doa di antara dua azan dan iqamah la turad, tidak ditolak. Doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Minta itu. Ada lagi ulama yang mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah perintahkan alla ta'budu illa iyyah. Jangan sembah kecuali Allah. Yani artinya ayat itu perintahkan sama kita salat 5 waktu. Wa bil walidaini ihsana, sama orang tua yang baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau mereka salah satunya atau keduanya dalam usia tua, maka jangan kau berkata, waladi, anakku, coba ambilkan sandal, ganggu aja. Jangan seperti itu. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahumā qawlan karimah, ucapkan kepada keduanya ucapan yang lemah lembut. Perintah birrul walidain, bakti sama orang tua bareng sama perintah sholat. Sehingga dari sini ada ulama yang mengatakan, berarti doa ke orang tua jangan kurang 1 hari 5 kali. Waqfid lahuma janaha dhullil rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ajarkan sama kita, katakan irhamhuma ya Rabb. Itu doa yang diajarkan Allah kepada kita. Irhamhuma ya Rabb, rahmati, kasihani, sayangilah keduanya ya Rabb, orang tua kami. Kama rabbayani shaghira, seperti mereka berdua telah mendidik kami, merahmati kepada kami, membesarkan kami, menjaga kami.
waktu kan masih kecil. Berarti dari sini ada sampai para ulama supaya kita tidak lupa doakan sama orang tua sesuai perintahnya tadi, bahkan sampai bagaimana kita diajari, sehingga sampai bagaimana para sahabat Nabi yang paling paham dengan Al-Quran dan hadis mengatakan tarkud doa lil walidain yudayyikur rizq. Lupa enggak doakan sama orang tua mengakibatkan rezeki jadi sempit. Makanya pakai metode para ulama. Ya udah, kalau udah sama orang tua enggak ada azan. Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya kita enggak lupa. Kan semuanya biasanya kita itu pakai siasat supaya kita bisa semangat. Anda kalau misalkan pengen punya kulkas nggak punya duit, siasatnya arisan misalkan. Hakala supaya kita nggak lupa apa itu meninggalkan perintah Allah untuk kita selalu doa sama orang tua yang efeknya kita mendapat. Sampai ada yang mengatakan semua dosa itu balasannya di akhirat kecuali dosa sama orang tua. Dibalas di akhirat, di dunia dicicil. Namanya takjil. Oleh karenanya hati-hati kita sama orang tua, jangan sampai gaduhan. Man ahzalahuma faqad aqalahuma. Yang membuat keduanya susah sama durhaka kepada orang tua. Hati-hati sekali ini Allah. Semoga senantiasa Allah berikan taufik kekuatan kepada kita untuk selalu berbakti sama orang tua kita ya Allah. Karena ridha Allah biridhal walidain, sakhtullah bi sakhtil walidain. Kalau udah orang tua marah, Allah ikut marah. Kalau udah orang tua ridha, insyaallah Allah ikut ridha. Baik. Jadi doakan orang tua dan minta afiyah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Masyaallah. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara apa-apa yang ada dalam masjid seperti i'tikaf. I'tikaf itu apa? Dan bagaimana caranya? Seberapa menit kita i'tikaf? Ya, siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh, tempatnya di mana saja, apa yang bisa kita buat i'tikaf dan sebagainya. I'tikaf itu kalau secara bahasa pokoknya menang apakah untuk tujuan baik atau buruk namanya i'tikaf. Ini secara bahasa. Tapi kalau secara agama muksun maksus, lisahsin maksus, bimakanin maksus, binyatin maksus. Sebuah diem yang khusus. Untuk seseorang yang khusus, di tempat yang khusus, niatnya juga khusus. Artinya tidak setiap orang duduk meneng di satu tempat pas i'tikaf. Di mana dia duduk? Ya, di mana dia duduk? Seberapa lama dia duduk? Maka daripada itu dikatakan i'tikaf itu ada kalanya bisa wajib, ada kalanya bisa sunnah. Kapan wajib? Kalau dinazari. Nazar akhirnya jadinya apa? Wajib. Kita tahu ya, yang namanya nazar perkara yang sifatnya qurbat, amal-amal yang mendorong kamu supaya semakin dekat sama Allah, yang sifatnya sunnah bukan wajib, dinazari, nazarnya akhirnya hasil, berarti itu menjadi wajib. Itu namanya nazar. Nah kalau i'tikaf sendiri hukumnya apa? Sunnah, nggak sampai jadi wajib kalau nggak ada nazar dan nazarnya terpenuhi. Yang pertama. Yang kedua, i'tikaf hukumnya sunnah, wawal al-asl. I'tikaf hukumnya sunnah ini merupakan hukum yang asli. Apakah di Ramadan atau selainnya? Namun Ramadan lebih dianjurkan. Ada i'tikaf hukumnya makruh. Siapa? Perempuan. Ya, i'tikaf hukumnya makruh jika dapat izin suami, namun dia menciptakan fitnah. Siapa? Ya, perempuan yang zawil hay'ah, perempuan sing duweni tingkah. Kalau bahasa kita
endelia kemayuning sehron. Endelia kemayuning seh. Jangan etikaf nih, bikin fitnah nanti. Ustadznya sama kiainya nanti jadinya nggak nyaman nanti ya. Padahal dapat izin dari suaminya. Kalau nggak ada izin ya jelas haram. Perempuan etikaf keluar nggak ada izin haram karena konsepnya perempuan itu kalau ingin masuk surga simple sebenarnya. Sholat sing kena 5 waktu, poso sing jangkep Ramadan. Kata Nabi, sholat khamsah, wa shamat syahraha, wa ata'at wa hafidat farjaha, dia jaga kemaluan. Yang terakhir, wa ata'at zaujaha, dia nurut sama suami. Kalau suami mau masuk surga banyak tuntutannya, harus cari rezeki halal, kalau haram dijemput. Ya, harus ini, banyak kewajiban. Perempuan masuk surga simpel sebenarnya, manut bojo beres. Sholat genah, poso genah, jaga kemaluan, ngikut suami. Sampai bagaimana Nabi mengatakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Ayyumam ra'atin, kalau ada perempuan mati, suaminya ridha kepadanya, jelas dia masuk surga. Ini berarti sebenarnya orang itu mati dhisik ya. Halo. Sing itu mati dhisik ya, Boy. Kudu suara kok sampai ya. Saya cuman realnya sing oke sing mati sing itu wis lanang. Halo. Yang paling banyak itu keluarga itu yang mati laki atau perempuan. Oke rondo, oke budo. Oke rondo. Kenapa laki cepet mati? Oke beban pikiran. Dituntut tahun ngarep emperik ada di mas. Tak indrim sampai. Tuntutannya banyak. Makanya ini wanita kalau sudah punya sifat qani'ah, terimoan, halas. Ujung ini nyambut kaya agama kaya kabeh. Mbok izin, awas mulai ranggo duit. Awas tahun ngarep montore anyar. Awas gak di keramik. Awas wah tekan dia. Kita rasa dempal ngenes lho. Kayak gedang gede, bakal lengguan nggak mau gedang lengguan itu. Hancur dari dalam. Alhasil Masya Allah. Jadi perempuan itu perkara yang sifatnya sunnah, kalau nggak ada izin dari suami bisa haram. Apa puasa Senin Kemis, i'tikaf sunnah, nggak ada izin bisa haram. Bahkan ya sesuatu yang mungkin dilarang seperti dikatakan sama Al-Imam Ibnu Ruslan, wa kharramu hitaba sya'rin bisawad li rajulin wa imra'atin lan jihad, nyemir rambut warna hitam itu haram, laki atau perempuan, ya kecuali untuk perang. Kita perang bawa pasukan umurnya 9 tahun kabeh, musuh umurnya 17 yang selawi. Ya kalau itu ada uang tua ya, sampai bersemiran kabeh itu nol. Apa kalau tujuan itu? Ya, atau kecuali perempuan yang harusnya semir hitam itu haram. Tapi kalau ada perintah suami bisa jadi halal. Karena mungkin suami adalah orang itu rambut putih, kalau setua emang nanti. Ya, ada hasil sesuatu yang mungkin dilarang, tapi karena ada unsur untuk meridhokan suami bisa jadi boleh. Ya, atau bahkan memang sesuatu perkara itu sunnah. Tapi kalau suami memerintahkan bisa jadi wajib. Alhasil nanti seorang perempuan yang paling pertama ditanya di akhirat tentang setelah sholat adalah urusan dia taat kepada suami. Ya, insyaallah. Kemudian tuh lihat, perempuan izin i'tikaf tanpa izin suami haram, atau ada izin tapi menimbulkan fitnah. Yang terakhir i'tikaf
haram sekaligus nggak sah. Siapa? Wanita yang haid. Kemudian i'tikaf ini syaratnya apa? Tentu pertama niat. Nawaitul i'tikaf masnunah. Kalau i'tikaf Anda wajib, ya nawaitul i'tikaf al-mandur. Atau saya niat i'tikaf yang dinadari, atau saya niat i'tikaf wajib. Kalau i'tikaf sunnah, ya saya niat i'tikaf sunnah. Yang kedua, i'tikaf itu harus di masjid yang murni. Masjid yang murni bagaimana? Masjid sama musola beda. Kalau musola itu berarti cuma tempat sholat, i'tikaf nggak sah. Loh, kenapa ada musola? Dulu itu maaf, tidak tahu strategi para ulama Wali Songo atau bagaimana. Dia mewakafkan tempat ibadah itu tidak masjid, musola cuma tempat sholat. Tujuannya supaya haid bisa masuk. Ya, haid yang tidak haid masuk, mau diajari syahadat, mau diajari wudu, mau diajari sholat. Itu dulu tujuannya seperti itu. Berarti kalau sekarang sudah Islam menyebar seperti ini, nggak ada keperluan seperti itu, maka kalau rencana wakaf, kalau bisa jangan musola, tapi masjid. Dan jangan pernah Anda membuat sebuah kesimpulan, kalau masjid harus dibuat Jumatan, tidak ada. Kenapa kalau masjid? Supaya sah i'tikaf. Kalau masjid, satu langkah menuju masjid dihitung satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat. Tapi kalau melangkah ke musola, nggak ada seperti ini. Ini kalau Anda i'tikaf masjid, makanya di Hadram itu banyak tempat-tempat semuanya masjid. Tapi tidak semuanya dibuat Jumatan, karena Jumatan itu adalah Masjidul Jami'. Apa Masjidul Jami'? Masjid pengumpul dari semua RT, kalau biasa bahasa kita, pengumpul dari semua daerah. Ya, namanya Masjidul Jami'. Jadi ulama-ulama zaman dulu seperti di Kairo, Al-Azhar, itu sebenarnya mereka adalah anak masjidan. Cara bahasa Indonesia cah masjidan. Di masjid, cuman cah masjidan jadi Zakaria Al-Ansari, ulama besar sebagainya. Ya, dulu masjid itu Al-Azhar ini. Berarti dari sini nggak boleh i'tikaf di tempat selain masjid seperti musola, pondok, madrasah, nggak boleh. Cuman ada pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Seorang perempuan boleh i'tikaf di rumahnya, yang rumah itu dikhususkan ada satu lokasi untuk dia sholat. Ya, yasihu al-i'tikaf lil mar'ati faqat, hanya perempuan. Boleh sah i'tikaf bagi perempuan saja. Idza ayyanat makanan fi baitiha lis-shalah. Kalau dia menentukan satu tempat di rumahnya untuk khusus sholat. Taruh, Anda punya rumah, ini ruang tamu, ini kamar anak, ini kamar ibu, ini kamar kalian, Anda suami istri, ini kamar anak yang nomor sekian, ini tempat nyantai keluarga, ini. Nah, ada ini khusus tempat sholat. Ini khusus tempat sholat. Maka pendapat Al-Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, beliau dikatakan tabi'in, ada mengatakan tabi'in. Jadi orang yang dekat dengan para sahabat. Bahkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kami baca satu kitab itu riwayat dari Abu Hanifah dapat dari Sayyidina Anas bin Malik. Jadi kalau kayak gini berarti tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah pendapat beliau mengatakan, dan ini pendapat yang muktamad. Apa muktamad? Kuat. Khusus perempuan jika di rumahnya dia menentukan satu tempat untuk sholat, maka dia boleh i'tikaf di dalam rumah. Jelas kenapa? Karena memang maaf. Sebenarnya kalau kita bicara perempuan, ibadah yang paling afdal di rumah. Nih, ibadah yang paling afdal ada di rumah. Kemudian, syarat i'tikaf tadi apa? Al-lubsu. Anda masuk masjid dan diem. Berapa menit? Fauqa tuma'ninatis shalah. Sepanjang
melebihi daripada tumakninah sholat. Kalau kita ruku, ada rukun namanya tumakninah. I'tidal, sujud di antara duduk di antara dua sujud, sujud kedua itu ada rukun, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, namanya tumakninah. Apa tumakninah? Diam sejenak sekira cukup untuk membaca subhanallah. Jadi gak panjang. Diam bagaimana? Diam dari gerakan setelahnya dan akan datang. Maksudnya dia berdiri, Allahu Akbar menuju ruku. Allahu Akbar, sallallahu man hamidah, Allahu Akbar. Makanya dikatakan apa? Lah, jangan sujud seperti ayam mematok daripada makanannya. Jangan, harus ada diam. Ya, seberapa menit? Enggak ada 1 menit, detik. Di atas seberapa? Sekira diam cukup untuk baca subhanallah. Kita lihat, subhanallah, paling 1 detik. Ya, nah itu apa? I'tikaf itu paling minim diam 1 detik lebih dikit. Ya, 1 detik nulis. Ya, berarti i'tikaf itu paling minim apa? 3 detik. Sudah. Sah itu. Diam itu apa? Harus duduk. Tidak harus duduk, asal tidak murur. Apa murur? Murur itu masuk dari pintu sebelah, keluar dari pintu yang lain, itu murur. Makanya orang haid duduk di masjid nggak boleh. Tapi kalau murur itu apa? Masuk dari pintu timur, selatan, keluar daripada pintu utara, itu boleh. Asal ilam takhaf talwisah, jika tidak ada kekhawatiran darahnya muncrat. Perempuan. Tapi kalau tarabut itu bolak-balik, itu nggak boleh. Berarti apa? Masuk dari pintu selatan, keluar ke pintu selatan lagi. Bagi perempuan yang haid nggak boleh. Nah, berarti semakna dengan al-muqsu taradud, semakna dengan diam di masjid seperti tumakninah ditambah sedikit, ya, itu ada taradud, mondar-mandir. Jadi Anda mondar-mandir di masjid dengannya i'tikaf sudah dapat pahala i'tikaf walau tidak duduk. Dari sini ada satu kaidah. Kita ini kalau sedang melakukan perjalanan, kemudian perut terasa sakit dan kencing, carinya apa? Masjid. Sampai anak saya ini orang, Pak, kalau masjid tuyul ya. Masjid tuyul. Ya karena kalau cari tempat kencing alternatif ya kita nyarinya masjid. Cuman gini, masjid itu air yang disiapin itu kalau wakafnya lil masjid, air yang samping masjid ini ya. Kalau wakafnya untuk masjid maka nggak boleh ngambil kecuali ada imbas mengimarah meramaikan masjid. Mungkin sholat tahiyatul masjid, mungkin i'tikaf. Ya berarti bagaimana? Jangan sekedar Anda kencing nyari masjid, mari nguyuh buyar. Jangan, harus Anda imbas i'tikaf. I'tikaf tadi lama, enggak lama. I'tikaf tadi 3 detik cukup. Ya, walaupun Anda enggak duduk sambil berdiri wirawiri karo benani jaket, noto helm misalnya. Nawaitul i'tikaf. Kenapa? Karena khawatir orang-orang yang wakaf jeding kamar mandi di samping masjid niatnya untuk lil masjid. Beda kalau kamar mandi itu wakafnya lil muslimin. Kalau wakafnya lil muslimin, Anda orang Islam, maka walaupun nggak ada imbas meramaikan masjid nggak ada masalah. Ini Indonesia. Harusnya Anda tuh kalau punya masjid, sampingnya mungkin ya ada kamar mandi, wakafnya jangan untuk masjid, wakafnya lil muslimin. Jika saudara Anda nggak ngerti masalah ini, dia ngambil airnya saja, cuman ke kamar mandi, kencing, mandi, berak dan sebagainya. Setelah itu langsung dia masuk mobil pergi, maka nggak dosa dia. Nah berarti dari sini karena kita unsurnya ngati-ngati, karena banyak di antara saudara kita yang mungkin yang kurang paham masalah ini. Sehingga ketika dia punya masjid, sampingnya ada kamar mandi, wakafnya bukan lil muslimin tapi lil
lil masjid, ya berarti ambil kemudian i'tikaf. I'tikaf tidak harus duduk. Anda mundar-mandir, asal mundar-mandir, bukan masuk keluar, masuk dari pintu A keluar dari pintu B, bukan. Tapi Anda mundar-mandir. Maka itu sudah masuk kategori i'tikaf. Baik ya? Masyaallah. Sudah bisa? Sudah bisa? Sudah bisa? Alhamdulillah. Baik, berarti itu. Kemudian jelas orang i'tikaf harus nggak punya janabah, orang haid nggak boleh, nifas nggak boleh, junub nggak boleh. Tentunya dia harus berakal. Orang gila nggak boleh i'tikaf dalam masjid. Islam kafir nggak boleh masuk masjid. Ya, kecuali dengan 2 syarat. Orang kafir nggak boleh masuk masjid kecuali 1 ada izin. Yang kedua aman dari fitnah. Itu kalau orang kafir. Tapi kalau untuk Masjidil Haram, maka orang kafir mutlak nggak boleh masuk. Kalau Masjidil Haram, orang kafir mutlak nggak boleh masuk. Tapi kalau masjid kita, orang kafir masuk dengan 2 syarat. 1 ada izin dari orang Islam, kedua tidak menimbulkan fitnah. Ya, jangan udah dari sana kalau lebaran saya ikut ke gereja. Ganti aku bodoh tak ajaknya masjid. Loh, apa ini toleransi yang kebablasan ini? Ya, jangan model-model kayak gitu. Ya, itu beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui terhubungan masalah i'tikaf. Ya, masalah masjid yang jelas wa haqqul mazur. Anda kalau masuk di masjid berarti ziarah kepada Allah. Wa haqqul mazur, Allah yang Anda ziarahi akan memuliakan kepada yang menziarahi. Sehingga betapa beruntung kalau banyak di antara kita waktu-waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk di masjid. Atau mungkin tempat rumah sisakan untuk khusus ibadah. Atau bahasa dulu namanya mihrab. Mihrab itu dari kata harobah. Harobah itu maknanya perang. Dulu nggak akan orang bisa diangkat jadi wali kalau nggak punya mihrab. Karena di mihrab ini tempat saya menentang nafsu. Kalau udah waktunya wirid baca Quran walaupun malas, ngantuk, kesel tetap baca. Makanya orang itu ahli istiqomah. Pada maghrib dia nggak keluar setelah isya. Pada subuh dia nggak keluar kecuali setelah tulus syams. Tahajudnya bagaimana? Baca Qurannya rutin, ininya rutin, makanya kena. Ya, dulu itu maaf. Kepandaian dalam berbisnis tidak sepandai seperti zaman sekarang, tapi lemah ombo-ombo kan seperti itu ya. Sekarang pandai ngomong muntuk-tok kayak satu lemah. Isona ada lemah. Karena orang dulu tertata. Dia punya mihrab. Di rumahnya ada tempat khusus untuk menentang nafsu. Kalau udah waktunya ngaji, waktunya baca ini, baca hadis, baca Quran, baca tafsir, dia tidak mau diganggu. Itu orang dulu, Masya Allah. Yang jelas rumah itu jangan cuma bagus toh, tapi nggak ada tempat ibadahnya. Sini ruang TV, sini ruang nyantai, sini ruang makan, wis badokan nyantai, nggak ada ibadah. Padahal rumah Anda itu maaf dari langit sana akan kelihatan seperti bintang di saat kita naik dangak ke langit. Ketika rumah dibuat baca Quran, dibuat zikir, dibuat hal-hal yang baik, maka memancarkan cahaya. Ya, seperti kita melihat langit ada bintang-bintangnya. Malaikat melihat rumah itu seperti itu, keluar bintang-bintangnya, ada cahayanya. Ya, semoga senantiasa rumah kita ya Allah menjadi rumah yang membahagiakan. Darul surur, rumah yang membahagiakan, rumah kebahagiaan, rumah yang menimbul di dalamnya didirikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, rumah yang akan melakukan cahaya daripada ilmu, yang penuh dengan kegiatan ibadah, yang akan menghasilkan daripada taqwa Allah dan kesolehan amal. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.